Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat datang di acara Asogi seri ke-219. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi. Asogi merupakan webinar yang diselenggarakan oleh Hogi yang membahas dan mendiskusikan permasalahan kasus di bidang onkologi ginekologi yang kita temui sehari-harinya. Izin perkenalkan saya, Dewi Tanilasari sebagai MC sore hari ini. Pada Ashogi ke-219 ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tumor ovarium pada usia muda, pendekatan diagnosis, dan preservasi fertilitas. Sore hari ini kita akan dimoderatori oleh Dr. Dery Edianto, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara di RSUP Adam Malik, Medan. Selamat sore, dokter. Selamat sore, maaf. Kemudian, sore hari ini kita akan ada dua pemateri. Yang pertama adalah oleh dokter spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara di RSUP Adam Malik, Medan. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pemateri kita yang kedua adalah Dr. Ferry Iskandar Karisma Sinaga, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di RSUP Dr. Jamil Padang. Selamat sore, dokter. Selamat sore, dokter. Kami ucapkan terima kasih waktu yang diberikan oleh moderator dan narasumber untuk ketersediaannya sore hari ini mengisi Asogi. Terima kasih juga kepada para partisipan yang telah setia ikut Asogi dari minggu ke minggunya. Baiklah, untuk yang pertama kita simak bersama sambutan dan pembukaan oleh Ketua Umum Hogi, Dr. Brahmana Askandar Cokro Prawiro, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Kepada Dr. Brahmana dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya suara saya ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Jelas sekali. Jelas. Oke. Yang saya hormati senior saya, Dr. Dery, kemudian ada Dr. Saradina, ada Dr. Ferry. Kebetulan ini bertiga dari Pulau Sumatera begitu ya. Saya dari Jawa Timur ya. Kemudian Dr. Dewita ada di Jakarta ya, Nah, kemudian saya juga menyapa para audiens setia Ashoki begitu ya. Ini sudah seri keberapa ya Dr. Dewita ya? Ke-219, dokter. 219 ya. Mudah-mudahan berlanjut terus ya. Berlanjut terus. Dulu pada waktu awal-awal kita mendiskusikan untuk membuat acara ini,
ada salah satu pertanyaan ya. Bagaimana kalau kehabisan topik begitu ya? Kemudian kita kekeh, nggak mungkin kehabisan topik. Kenapa nggak mungkin? Karena ilmu itu berlari ilmu itu ya. Pengobatan menjadi standard of care itu setiap minggu ada yang baru itu. Obat approval baru dari FDA, kemudian penelitian baru, kemudian publish, dan lain-lain mengubah clinical practice kita sehari-hari. Dan itu nggak akan ada habisnya. Mudah-mudahan Asogi bisa edisi ke 1000 dan seterusnya ya, Dokter Dery ya, intinya ya. Dan acara ini nanti dimanfaatkan karena para expert ada di sini dan format acaranya itu adalah lebih banyak diskusi ya. Kemudian saya juga mengundang untuk acara offline ya. Jadi kita nggak ketemu online terus, sekali-sekali offline nanti di Malang gitu ya, bulan November. Mudah-mudahan sejawat semua pecinta astrologi bisa gabung di sana. Demikian dari saya, sekali lagi terima kasih untuk semua organizer, ada Bu Sekjen, ada Mbak Lucy, ada host sore hari ini Dr. Dewita, dan lain-lain semuanya. Terima kasih banyak, salam hormat saya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kita akan simak topik sore hari ini yang akan dimoderatori oleh Dr. Dery. Kepada Dr. Dery dipersilakan. Terima kasih, Dr. Dewita. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Guru besar, senior, dan sejawat-sejawat sekalian. Hari ini, sore ini, kita akan bercerita tentang tumor ovarium pada usia muda. Ini menjadi tantangan, walaupun kapanpun tumor ovarium itu tidak tidak nyaman ya untuk kita ya. Tapi sekarang ada lagi tantangan, usia muda pula lagi dia. Jadi perlu pendekatan diagnostik dan eh, preservasi fertilitas. Itu salah satu tantangan di samping dengan kemungkinan kekambuhan dari kanker ovarium tersebut. Nah, di sini kita sudah terlihat ada adik saya yang manis cantik, Dokter Saladina. Janganlah dipuji kali. Ya, kami dari satu Mana kantor. Dokter Dari bantunya? Oh, tadi saya sudah lupa. Kena ada Topan jadi berutang lah kita. Oke, nggak apa-apa lah. Karena kita hari ini bercerita tentang kanker ovarium. Ada dua narasumber kita. Sebelum narasumbernya menyampaikan materi, karena saya dituntut oleh Dr. Topan yang juga cantik dan saya nggak berani bilang tidak, maka bercabang indah si tanduk rusa. Berlari-lari di padang savana. Penting untuk tegakkan diagnosa agar terapi tepat sempurna. Gitu Oh, ya. luar biasa. Spontan itu, Luar spontan. biasa. Pakar pantun. Jadi memang Dokter kita perlu, Saradina. Awak pendengar bukan pakar. jadi memang jadi tantangan kita tentu perlu kepastian diagnosa. Jadi mungkin ada beberapa center tidak begitu di backup dengan PA yang lengkap, tentu pendamping dengan lengkap, dan kemudian perlu terapi yang ya sempurna untuk mempertahankan fungsi fertilitasnya. Nah, tadi sudah saya sampaikan narasumber kita ada Dr. Saradina dari Medan tentunya. Kemudian satu lagi, nah pemuda yang gagah perkasa ini dari kampung saya, Pak Naga, tapi dia merantau ke Padang, namanya Dr. Ferry Iskandar Karisma Sinaga, SPOG, sub SPOG Onkologi. Nah, untuk singkat cerita, supaya jangan terlalu banyak kumpul kata orang Medan, saya berikan kesempatan lah untuk pemateri. Siapa yang dahulu kita cap cip saja, cap cip Saradina ya gitu. Enggak, Dokter Siapa Ferry terserah? dulu karena cerita Dr. diagnosis. Ferry. Ya, Iya, kita persilahkan Dr. Ferry dengan segala hormat. Baiklah, terima kasih dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya untuk share screen.
saya. Mohon maaf. Enggak mau. Belum bisa, dokter. Mungkin saya duluan aja ya, dokter Ferry, kalau belum Boleh, bisa. boleh, silakan. Ya, silakan Eh, Dr. Radina. iya. Tadi saya meminta Dr. Ferry duluan karena Dr. Ferry menceritakan bagaimana mendiagnosis kanker ovarium, ya. Mungkin itu berguna nantinya bila kita tidak didukung oleh patologi anatomi, ya. Jadi mungkin saya akan bercerita tentang lebih overview-nya tentang kanker ovarium pada usia muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Hogi, para guru saya, profesor, dokter, teman sejawat. Pada hari ini saya diberi kesempatan untuk bercerita tentang kanker ovarium pada usia muda. Ya, seperti yang disampaikan oleh Dr. Dery tadi, bahwa kanker ovarium pada usia muda merupakan tantangan bagi kita, baik sebagai SPOG maupun sebagai onkolog. Ya, karena kita bukan hanya mengendalikan penyakitnya saja, tetapi juga kita menjaga peluang bagaimana seorang perempuan masih dapat memiliki keturunan setelah kita memberikan tindakan operasi ataupun penanganan terhadap kanker ovariumnya. Jadi dua tujuan ini harus kita dapati secara bersamaan, yaitu keamanan onkologisnya dan juga untuk fungsi reproduksinya. Nah, bagaimana kita mengimbangkan antara kondisi keduanya, itulah yang menjadi diskusi kita pada sore ini. Jadi melalui pendekatan konservatif yang tepat, ya, kita harapkan kedua tujuan tersebut dapat berjalan bersamaan pada pasien yang kita mempunyai rekomendasi terhadapnya. Misalnya, siapa kandidat terapi pada pasien ini dan bagaimana pemilihan pasien yang dilakukan dan pendekatan terapi konservatif yang akan dilaksanakan. Nah, hal inilah yang akan kita bicarakan tentunya dengan adanya bukti ilmiah yang mendukung daripada penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Jadi prinsipnya adalah mengobati kanker tetapi tidak menghilangi fungsi reproduksinya. Nah, kita ketahui bahwa ovarium adalah merupakan satu organ reproduksi yang sangat penting bagi tercapainya suatu kehamilan. Secara histologis sudah kita ketahui bahwa ovarium itu terdiri dari jaringan epitel, jaringan germinal, dan maupun jaringan stroma yang akhirnya pada jaringan-jaringan tersebut dapat mengalami suatu keabnormalitan ataupun kita sebut dengan keganasan yang kanker berasal dari epitel, dari germinal, dari sex coat atau stromal tumor, ataupun akibat daripada penyebaran dari penyakit kanker lainnya atau kita sebut metastatic tumor. Nah, kalau kita melihat distribusi usia pada kanker ovarium dan angka kejadiannya, di mana kita ketahui bahwa pada anak muda atau anak yang sebelum mengalami pubertas atau prapubertal, yaitu sekitar usia di bawah 15 tahun, hampir kesemuanya 80% adalah berasal dari sel germinal, ya, yang biasanya kita mendapati kanker yang berasal dari sel germinal itu disgerminoma ataupun hematoteratoma. Dan pada usia 15 sampai 19 tahun, yaitu pada usia remaja, hampir 70% berasal dari germinal sendiri, malignant ovarian germinal cell tumor, yang mempunyai prognosis baik. Nah, di atas usia 20 tahun berbagai macam ya jenis histologi yang bisa dapat terjadi pada perempuan, ya.
dengan histologi yang beragam, tetapi uniknya pada usia di bawah 55 tahun, hampir sepertiga kasus mempunyai overall survival yang lebih baik bila dibandingkan dengan usia di atas 55 tahun. Kalau kita melihat distribusi histologinya, didapati bahwa ternyata yang paling banyak adalah berdasarkan kepustakaan bahwa borderline ovarian tumor hampir 95% itu terdapat pada usia reproduktif ya, dan prognosisnya sangat baik di mana overall survival lebih dari 90%, seringnya unilateral dan biasanya terdapat pada stadium awal. Dan epitel juga banyak ya, sekitar 30-40%, di mana hampir setengahnya adalah high grade serous dengan prognosis yang lebih jelek. Terdapat juga jenis histologi seperti endometrioid, clear cell, dan mucinous. Nah, yang paling kita senangi adalah tumor ovarium berasal dari germ cell yang kita sebut, yang sering kita jumpai, yaitu dysgerminoma, di mana angka penyembuhannya sangat baik dan merupakan kandidat kemoterapi dengan sensitivitas yang paling tinggi. Sementara sekostromal itu mempunyai insiden yang sangat rendah, walaupun overall survivalnya juga cukup tinggi, dan biasanya juga kalau granulosa sel tumor dia mempunyai gejala hormonal yang kadang-kadang bisa terlupakan oleh kita, itu merupakan suatu kanker ovarium. Nah, kalau kita menceritakan bagaimana kemungkinan atau faktor prognostik utama daripada kanker ovarium pada usia muda ini, ada 4 faktor yang menentukan luaran klinis dan peluang keberhasilan terapi, yaitu stadium. Stadium ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan terapi kita, yaitu di mana stadium 1 hampir 90-100% angka keberhasilan terapinya dibandingkan stadium lanjut yang akan terjadi penurunan survival yang secara signifikan. Jadi semakin tinggi stadium, prognosis akan semakin turun. Demikian juga terhadap grading dan histologi daripada kanker ovarium tersebut. Misalnya kita dapati di sini jenis histologi germ cell itu lebih baik daripada yang epitel, di mana yang germ cell itu sangat kemosensitif, respon terapi sangat baik, dan prognosis tentu sangat baik dibandingkan dengan high grade serous yang merupakan kanker yang agresif dengan rekurensi yang lebih tinggi dan pasti prognosisnya lebih jelek. Selain tadi stadium dan grading dan histologi, juga faktor genetik sangat berperan, di mana adanya faktor risiko herediter itu meningkatkan terjadinya kanker ovarium, seperti adanya faktor genetik dari BRCA1, BRCA2, ataupun adanya Lynch syndrome. Hal ini juga harus kita perhatikan. Dengan adanya kelainan faktor genetik ini berpengaruh terhadap strategi terapi dan konseling yang akan kita lakukan pada pasien. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah usia saat didiagnosis kanker ovarium ini. Semakin muda usia, semakin baik prognosisnya, di mana pasien dengan kanker ovarium epitel kurang dari 35 tahun usianya, survival lebih baik, lebih banyak, apalagi yang paling banyak adalah subtype endometrioid dan mucinosum yang berpengaruh terhadap angka keberhasilan terapi kita. Jadi karakter biologis sangat menguntungkan. Jadi prognosis kanker ovarium usia muda ditentukan oleh kombinasi stadium, karakter histologi, faktor genetik, dan usia saat didiagnosis. Jadi stadium dini juga tetap menjadi prediktor dengan dampak besar terhadap survival, sementara identifikasi faktor biologis dan genetik juga menentukan terapi strategi yang lebih personal dan optimal. Nah, kalau kita bercerita tentang kanker ovarium epitel pada usia muda, yang kita dapati bahwa tadi high grade serous itu menempati 52% daripada keseluruhan penyakit, dia bersifat agresif, biasanya kita dapati pada stadium yang lanjut, stadium 3 dan 4, dan pasti prognosisnya menjadi buruk. Endometrioid juga sering kita dapati terkait dengan endometriosis, tapi kita biasanya berjumpa pada stadium lebih awal sehingga prognosis lebih baik. Demikian juga terhadap clear cell, walaupun insidensial lebih sedikit daripada endometrioid, tapi kita bisa sering mendapatkannya karena berhubungan dengan endometriosis
pada stadium awal. Kasus ini merupakan kasus yang sangat agresif juga, yang subhistologi clear cell ini, tapi kita masih mendapat di stadium 1 dan 2. Hal ini sangat menguntungkan untuk prognosisnya. Nah, kalau histologi mucinous selalunya berhubungan dengan borderline ovarian tumor, di mana survival sangat baik, ya, lebih dari 90%, dan biasanya juga kita jumpai pada stadium awal. Untuk GEMSAL sendiri atau malignant ovarian gland tumor MOGCT, di mana yang paling banyak adalah imatur teratoma, dan itu juga kita didapati pada grade 1 dan 3, di mana grade 3 pasti lebih agresif, ya, dan tapi mempunyai sensitivitas kemoterapi yang masih cukup baik, di mana overall survival juga di atas 90%. Demikian juga dengan dyskerminoma, Yuxek, ataupun yang jarang kita dapati adalah mix MOGCT, ya. Jadi dia kombinasi daripada dua komponen, ya, bisa aja komponen extrodem maupun mesodem ataupun sebaliknya, terapi disesuaikan dengan komponen yang paling agresif. Nah, untuk borderline ovarian tumor tadi sudah kita sampaikan bahwa dia low malignant potensial dengan overall survival di atas 90%, ya, seringnya usia muda, unilateral, stadium awal, di mana pada borderline inilah fertility sparing surgery itu dapat kita lakukan, ya. Jadi pada semua stadium meski ada implan peritoneal, kemungkinan kita lakukan fertility sparing itu masih lebih baik, ya, di pada borderline ovarian tumor. Apakah kita lakukan sistektomi ataupun unilateral salpingoverectomy itu menjadi debatable, tapi dengan angka kejadian rekurensi sekitar OR-nya sekitar 2, ya, berdasarkan meta-analisis yang kita dapati di jurnal. Sedangkan sex stromal tumor itu yang granulosa, sertoli, TK sel tumor, stadium awal 70% bisa kita dapati dengan gejala hormonal, ya. Kita dapat memeriksa estrogen maupun inhibin pada pasien tersebut. Overall survival masih cukup bagus, lebih dari 90% apapun stadiumnya, di mana pada golongan ini kita masih dapat melakukan fertility sparing, ya, di stadium awal dengan kita lakukan konservatif pada uterus dan kontralateral ovarium yang masih dapat kita pertahankan. Ajukan kemoterapi juga tidak merupakan debatable, ya, apakah kita berikan atau tidak, ya. Jadi tidak bermanfaat untuk granulosa sel tumor yang masih terlokalisir, jadi masih stadium 1A. Nah, tantangan kita terhadap kanker ovarium usia muda ini adalah diagnosis dini, ya. Dengan cepatnya atau dengan mudahnya kita mendapatinya pada stadium awal itu sangat berhubungan dengan luaran daripada fertilitasnya, ya. Jadi tetapi yang kita dapati di praktek adalah keterlambatan pada saat diagnosisnya, ya. Jadi karena gejalanya tidak spesifik, jadi adanya gejala nyeri perut, gembung, distensi abdomen, kemudian tidak adanya screening yang efektif, ya, kemudian mungkin tidak terpikirkan oleh dokternya atau pasiennya apakah dia menderita kanker ovarium pada awalnya, ya, sehingga pasien selalu datang pada stadium lanjut, dan ini pasti akan menurunkan dari overall survivalnya, ya, hampir keseluruhan datang pada stadium lanjut. Padahal ada juga kita dapat melakukan deteksi dini, ya. Mungkin nanti Dr. Ferry yang akan menceritakan bagaimana kita dapat mempergunakan USG, ya, CT scan, MRI, ataupun kita dapat mempergunakan pemeriksaan tumor marker, yaitu CA125, alpha protein, beta HSG, inhibin, dan LDH. Ya, jadi yang selalu kita dapati di klinik adalah apakah kita lakukan operasinya keseluruhan, ya, operasi radikal, ataukah kita akan melakukan fertility sparing surgery, ya. Jadi kalau kita lakukan operasi yang radikal, yaitu hysterektomi total tambah bilateral salpingoverectomy, remisi lokalnya pasti sangat baik, tetapi pasti akan terjadi infertilitas permanen pada keseluruhan kasus. Nah, kalau kita lakukan fertility sparing,
uterus dipertahankan, minimal satu ovarium masih bisa dipertahankan, mungkin kita dapat memberikan terapi kemoterapi adjuvan ataupun tidak, tergantung pada jenis histologinya, pasti potensi fertilitas tetap terjaga. Ya, jadi hasil fertility sparing itu overall survivalnya masih cukup tinggi, yaitu 88 sampai 100%, di mana disease free survival itu lebih dari 90%. Jadi tidak ada perbedaan secara statistik operasi radikal maupun operasi, nah ini istilahnya, operasi radikal terseleksi. Ya, jadi kita betul-betul menseleksi radikalitas kita. Jadi tidak semua organ kita ambil, tapi kita betul-betul menseleksinya sehingga kita bisa melakukannya. Nah, bagaimana setelah dilakukan fertility sparing surgery tadi? Hampir setengah pasien itu kepingin hamil, tetapi yang benar-benar kepingin itu sebetulnya hanya sebesar 13%. Ini menurut jurnal dari Zeno ya, dia meneliti dari 1.000 pasien dan ternyata akhirnya pasiennya juga menolak untuk hamil ya. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah konseling. Konseling fertilitas sejak didiagnosis, diskusi pilihan reproduksi sebelum terapi, rujukan dini, dan pendekatan multidisiplin. Nah, tadi setelah kita sampaikan bagaimana pemilihan kita untuk kasus-kasus yang dapat dilakukan fertility sparing surgery ya. Jadi ada 6 kriteria yang harus dipenuhi. Sebaiknya bukan sebagian terpenuhi, tapi harus ke-6-nya, yaitu FIGO stadium 1 dengan histologi yang terkonfirmasi. Ya, jadi betul-betul kita melakukan operasi yang betul-betul membuktikan bahwa kasus ini adalah kasus kanker ovarium stadium 1. Dan pasiennya itu masih di bawah 40 tahun. Sehingga keberhasilan terapi untuk reproduksinya juga bisa tercapai. Jadi kalau dia usianya lebih dari 50 tahun, tidak pun dengan adanya kanker ovarium, fungsi reproduksinya kan juga sudah menurun ya. Jadi seleksinya adalah usia kurang daripada 40 tahun. Dan mempunyai keinginan fertilitas yang kuat ya. Kemudian adanya konseling. Jadi kita harus menceritakan juga bahwa apapun yang kita lakukan ini, kita melakukan tadi seleksi betul-betul, terseleksi betul melakukan operasinya, kemungkinan untuk terjadinya rekurensi daripada kanker kita bisa saja terjadi. Makanya konseling komprehensif itu sangat diperlukan pada kasus ini. Konservasi organ reproduksi yang perlu kita pertahankan adalah uterus dan ovarium kontralateral. Nah, untuk menentukan apakah kita betul melakukan ataupun mendiagnosa bahwa kasus ini adalah kanker ovarium stadium 1, staging bedah lengkap dan adekuat sangat diperlukan, yaitu sitologi asites atau peritoneal washing, omentektomi atau biopsi omentum, biopsi peritoneal acak, palpasi rongga abdomen secara menyeluruh. Ini harus kita lakukan sehingga kita betul yakin bahwa ini memang stadium 1 dan ini merupakan kandidat untuk kita lakukan preservasi fertilitas yang optimal ya. Nah, bagaimana kita melakukannya? Ya, melakukannya pasti yang paling penting adalah frozen section. Jadi kita tahu pada waktu kita lakukan operasi bahwa ini adalah kasus keganasan ovarium. Dan apakah ini stadium 1? Ya, kalau di stadium 1, maka fertility surgery itu adalah yang dapat kita lakukan pada kasus itu. Tapi kalau tidak stadium 1, kita tidak bisa membiarkannya ya. Jadi radikal terapi, radikal surgery itu harus kita lakukan. Pada kasus yang kita ketahui bahwa dia stadium 1 dan berasal dari germ cell, prosedur yang kita lakukan adalah unilateral uso, tetapi dengan kontralateral ovarium tidak kita lakukan biopsi. Terus kita pertahankan. Kalau dia berasal dari epitel, kita lakukan kita lakukan sama unilateral uso, tetapi untuk ovarium kontralateral kita lakukan biopsi kalau kita curiga bahwa itu sudah
terjadi penyebaran pada ovarium kontralateral. Dan terus kita preserve. Kemudian untuk BUT ataupun ST sama ya, malah juga yang kontralateral hanya kita perhatikan saja, kita inspeksi. Jadi betul-betul kita harus pertahankan yang kontralateralnya kalau tidak diperlukan ya. Jadi biopsi hanya jika abnormal. Terus kita preservasi. Nah, bagaimana kita melakukannya? Kita melakukannya bisa melalui laparoskopi maupun laparotomi ya. Kemudian kita mengidentifikasi tumor, bagaimana besar tumor, lokasi, invasi ya, biopsi untuk fluorescent section itu paling penting. Dokumentasi juga lebih baik ya, secara fotografik, mobilisasi aneksa. Jadi kita betul-betul karena kita mempertahankan fungsi fertilitasnya, kita betul-betul menghindari manipulasi yang tidak kita perlukan ya. Jadi betul-betul gentle untuk melakukannya. Ligasi dari IP ligamen dapat dilakukan ya dengan memperhatikan kemungkinan terjadi perdarahan ya. Jadi kita harus betul-betul bisa memastikan proses hemostasis betul-betul terjadi dengan baik. Ligasi utero ovarian ligamen juga bisa dilakukan ya. Kemudian spesimennya tetap kita kirim ke histopatologi ya, karena yang paling penting adalah kita terbukti bahwa yang kita lakukan operasi ini adalah stadium 1 dan tadi peritoneum staging itu harus dilakukan ya. Bagaimana melakukan staging peritoneal itu paling penting ya, kita lakukan sitologi asites ataupun pencucian peritoneum, omentektomi baik itu total maupun biopsi. Biopsi peritoneal acak ya minimal 2 sampai 4 tempat ya. Kemudian inspeksi dan palpasi lengkap itu paling penting juga, dan biopsi multiple species area. Jadi kalau ada daerah-daerah yang kita curigai adanya tempat penyebaran harus kita lakukan biopsi. Nah, apakah semua kanker ovarium tadi yang kita lakukan fertility surgery kita berikan adjuvan kemoterapi? Tidak semua ya, walau terutama yang kita berikan adalah kanker ovarium yang berasal daripada epitel ya. Tetapi kalau yang borderline maupun yang SCST itu adjuvan kemoterapi tidak kita rekomendasikan secara rutin ya, karena prognosisnya cukup baik. Tetapi untuk germ cell kita masih bisa berikan BEP standar pada semua stadium ya. Jadi kita memberikan adjuvan kemoterapi tergantung pada histologinya. Tidak semua kita berikan adjuvan kemoterapi. Nah, bagaimana luarannya ya? Luarannya kita ketahui cukup baik ya pada stadium awal ya, hampir sama semua di atas 80% dengan tingkat rekurensi ya. Tingkat rekurensi yang paling tinggi adalah yang berasal daripada epitel ovarium epitel ya. Kemudian setelah kita lakukan operasi fertility, bagaimana menstruasinya? Normal hampir 50% kembalinya menstruasi setelah 4 bulan ya. Kemudian bagaimana potensi untuk mendapat kehamilan ya, hampir 80%. Dan yang 75-85% ini didapati bahwa ini merupakan kehamilan yang spontan, tidak memakai ART, tindakan bantuan ya. Kemudian waktunya terjadi konsepsi biasanya juga agak menurun ya, sekitar 2-3 tahun pos operasi. Kemungkinan yang paling cepat adalah 6-12 bulan setelah kemoterapi. Nah, pregnancy outcome itu tidak berpengaruh ya. Abortus bisa saja terjadi dan premature delivery kurang dari 5%. Jadi tidak terlalu berpengaruh terhadap pregnancy outcome bila sudah terjadi kehamilan.
Nah, gap reproduksi, inilah yang tadi disampaikan bahwa walaupun hampir setengah daripada pasien tersebut ingin dipertahankan fungsi fertilitasnya, tetapi yang betul-betul ingin hamil hanya sekitar 13%. Apa yang bisa dilakukan untuk mempertahankan fertility? Ya, menurut ASCO 2025 kita bisa melakukan cryopreservasi oosit, jadi sel telurnya, ataupun cryopreservasi jaringan ovariumnya, maupun cryopreservasi embrionya. Ya, jadi yang paling penting adalah konseling dan waktu kapan kita lakukan preservasi sehingga angka keberhasilan untuk fertilitasnya terpenuhi. Menurut guideline-nya, yang paling pertama adalah konseling. Jadi semua pasien kanker sejak didiagnosis tentang resiko reproduktif dan onkologinya, opsi preservasi sebelum pemberian gonadotropik ya. Kemudian kita harus mengetahui apakah betul pasien tersebut memang menginginkan mempertahankan fungsi reproduksi tadi ya. Kemudian jangan lupa kita harus bekerja sama dengan konselor yang lain ya, merujuknya untuk preservasi oosit, embrio ataupun jaringan daripada ovarium sendiri. Dan pada kasus-kasus seperti ini, dokumentasi atau informed consent adalah hal yang paling penting. Waktu pemberian kemoterapi ya, sangat pemberian kemoterapi ataupun terapi adjuvan lainnya sangat berpengaruh terhadap fertility sparing luarannya ya. Kemudian follow up. Ini yang paling penting ya. Bagaimanapun kemungkinan terjadi rekurensi pasti akan terjadi. Nah, ini tadi sudah kita bicarakan sebelumnya ya, bahwa apakah fertility sparing dengan operasi radikal itu berpengaruh terhadap survival? Ternyata menurut penelitian itu tidak bermakna ya, baik itu overall survival maupun disease free survival pada stadium awal. Rekurensi juga hampir sama ya, antara yang operasi radikal sama yang operasi fertility sparing. Yang paling penting adalah close monitoring. Luaran reproduksi, ya pastilah memang kita memerlukan luaran reproduksi, makanya kita lakukan fertility sparing. Jadi tetap rekomendasi standar 1 dan keinginan fertilitas untuk fertility sparing, dan ini operasi radikal kita tujukan kepada stadium 3, 4 dengan prevensi radikal. Nah, ini tadi ya sudah kita sampaikan ya, jadi bagaimana caranya untuk menentukan suatu kondisi atau suatu kasus dengan fertility sparing, diagnosis dan staging, keinginan untuk mempertahankan fertilitasnya, kemudian kita tadi rujuk ya untuk ke FAIR ya untuk melakukan fertility preservation, kemudian adjuvan terapi juga berhubungan dengan histologinya, dan jangan lupa tetap follow up ya, sehingga diperlukan betul-betul multidisiplin ya, kerjasama multidisiplin baik dari ginekologi onkologi, reproductive medicine, genetic counseling, psikologi ya, dan onkologi nurse. Nah, kesimpulannya fertility sparing itu aman secara onkologis sehingga bisa kita lakukan fertility sparing ya apabila kita lakukan pada pasien stadium 1, pasien stadium 1 kanker ovarium yang terseleksi dengan tepat. Seleksi pasien adalah kunci daripada keberhasilan fertility sparing. Preservasi fertilitas harus menjadi prioritas ya, itu berhubungan dengan usia pasien, kemudian juga pilihan preservasinya dilakukan sebelum kemoterapi. Jadi waktu sangat menentukan keberhasilan. Dan semuanya ini harus dilakukan dengan pendekatan multidisiplin. Jadi kita bukan hanya menyembuhkan kanker, juga harus mempertahankan fertilitas. Demikianlah presentasi saya. Mungkin kita akan lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih, Dr. Dery. Saya Terima kembalikan ke kasih. Dr. Dery. Ya, terima kasih Dr. Sarina dengan penjelasannya yang detail dengan diagram gambar yang menarik sekali. Dr. Ferry udah bisa menyampaikan
slide-nya. Baiklah, Ya, silakan kita Dr. Ferry. coba. Baiklah, terima kasih dokter. Hmm, Sebentar. Boleh dibantu deh kayaknya nih, saya menyerah. Kenapa gak mau nih? Akhirnya muncul juga dia. Dipujuk-pujuk Iya, Dr. Ferry. itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kesempatannya diberi sharing mengenai tumor ovarium, eh, mengenai pendekatan diagnosis dan preservasi fertilitas. Jadi sebelumnya mungkin saya sebagai onkologi baru beberapa bulan ini dok. Jadi mungkin ini ilmu yang akan kita eh, diskusikan pada hari ini. Slide. Baiklah, pertama definisi kelompok usia muda, ya itu remaja, dewasa muda, kemudian wanita reproduktif yang belum merencanakan selesainya reproduksinya. Jadi bagi sebuah individu wanita yang ingin masih reproduksi itu menjadi target dari preservasi ovarium. Eh, Next. Jadi ini sudah dijelaskan tadi sama Dokter Saradina bahwa memang yang paling sering terjadi pada usia muda adalah germ cell tumor, kemudian sex cord stomach tumor, dan kemudian yang berikutnya adalah borderline ovarian tumor, dan yang relatif jarang di usia muda adalah eh, jenis epitel. Eh, untuk keperluan diagnosis dari awal kita lakukan pemeriksaan fisik, tetapi pada ovarium dengan pemeriksaan fisik biasa tidak begitu khas. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan lanjutan. Di sini kalau pemeriksaan fisiknya kita menemukan adanya abdomen yang membesar, kemudian raba massa yang bernodul yang berada di posisi pelvic. Bisa solid, bisa kistik, dan terdapat asites. Mungkin kalau terdapat asites kita akan curigai ini dari kebanyakan dari ovarium. Gejala klinik memang masalah dari ovarium adalah tidak memiliki gejala klinik yang spesifik sehingga sulit mendeteksinya dan kita menemukannya pada stadium lanjut. Sangat jarang kita menemukannya stadium dini, terutama yang tipe epitel. Mungkin tipe germ cell mungkin uh, sering ditemukan pada stadium yang lebih dini. Gejalanya bisa nyeri panggul, kemudian ada perut yang membesar, gangguan haid, cepat kenyang atau rasa penuh, kemudian ada massa di abdomen, dan yang sering terjadi juga adanya torsi atau nyeri hebat eh, di abdomen yang disebabkan oleh keganasan dari ovarium. Kemudian ini ada beberapa tools yang dapat kita gunakan untuk memprediksi bahwa massa di adnexa atau ovarium itu ganas. Ini dari yang tertua itu ada RMI atau Risk Malignancy Index, kemudian berikutnya Roma, kemudian ada IOTA dan Agnex modelnya, kemudian ada ORAT atau ini yang sering kita gunakan sekarang cukup mudah dan akurat itu IOTA karena hanya menggunakan kriteria ultrasonografi. Sementara RMI dan Roma menggunakan laboratorium.
Pertama, ini kita bahas mengenai risk malignancy index. Jadi ada beberapa kriteria dari USG, kemudian status menopause, dan kadar serum CA125. Nanti di scoring status menopause-nya, kemudian skor USG-nya jika ada 2 atau lebih kriteria USG diberikan nilai skor yang optimum dan dikalikan dengan kadar CA125 dengan cut off 200. Jadi CA125 ini, jadi RMI ini eh, dikembangkan terus sampai yang terakhir ada RMI 5 oleh Yamamoto, tapi yang sering digunakan dan yang lebih sensitif adalah RMI 2. Berikut beberapa riset mengenai beberapa RMI yang dikembangkan dari awal. Jadi kesimpulannya yang paling oke digunakan adalah RMI 2 di mana skor untuk status menopause 1 dan 4, skor USG juga 1 dan 4, dan dengan cut off 200. Jadi itu bisa digunakan untuk mendeteksi eh, bahwa masa aneksa ini ganas sebelum kita melakukan tindakan operatifnya. Jadi kita bisa informasikan ke pasien bahwa dari scoring RMI kemungkinan masa ini adalah ganas dan next management adalah preservasi atau tidak preservasi. Kemudian yang berikutnya ada namanya risk of malignancy algoritma atau disingkat dengan ROMA. Ini menentukan keganasan hanya dari tumor marker. Tumor markernya ada dua dan ada status menopause. Jadi tidak ada melihat anatomis dari kistanya, hanya menggunakan tumor marker. Jadi tumor markernya CA125 dan HE4, kemudian di dengan status menopause dengan rumus matematik dengan logaritma rumusnya, dan biasanya kita bisa hitung dari software ini dari aplikasi di uh, Apple dan dari Android juga sudah terbanyak Roma kalkulator. Jadi kita masukkan nilai CA125 HE4, nanti ada scoringnya high risk atau curiga ganas, kemudian atau low risk atau curiga jinak. Atau yang beberapa laboratorium itu sudah include dari satu paket pemeriksaan. Jadi standarnya sih yang paling oke itu dari satu alat itu keluar nilainya langsung. Jadi diambil darahnya dari alat itu, memeriksa kadar HE4 sekaligus CA125-nya, kemudian keluar langsung dia hitungkan di alat itu romanya ganas atau jinak. Kemudian ada IOTA atau Adnex model. Ini memiliki skema alur diagnostik dari tahapan isi deskriptor, simple rule, dan kemudian jika tidak memenuhi kriteria atau inkonklusi, kita lanjutkan dengan Adnex model. Jadi ini kriteria yang dipakai untuk menilai simple isi deskriptor, simple rule. Jadi kita lihat apakah ada kriteria yang terlihat pada slide. Jika terdapat kriteria ganas, langsung kita putuskan bahwa masa aneksnya adalah kemungkinan besar keganasan. Jika terdapat keduanya, berarti isi deskriptor ini tidak bisa digunakan. Jadi kita akan lanjut, next-nya adalah simple rule. Simple rule ini ada 5 kriteria jinak dari gambaran USG dan ada 5 kriteria ganas. Dari kriteria ini, jika kita temukan hanya kriteria jinak saja, maka disimpulkan suatu aneksa yang jinak. Jika kita temukan satu, itu disebut dari kriteria ganas, itu dikatakan satu atau lebih, itu dikatakan
kemungkinan besar adalah keganasan. Atau ditemukan jinak dan ditemukan ganas, maka tidak bisa disimpulkan. Jika dilakukan oleh seorang SPOG umum, mungkin jika tidak ada konklusinya bisa konsultasi ke onkologi, ke expert untuk menentukan ini kemungkinan jinak atau ganas. Jika expert juga tidak menemukan konklusi yang menetap, artinya masa ini masuk ada salah satu kriterianya jinak dan masuk juga ke ganas, disebut inkonklusi. Jadi inkonklusi nanti kita masukkan ke Adnek model, itu suatu aplikasi di mana secara rumus dan peluang diukur, akan kita masukkan kriterianya, nanti akan ada kesimpulan bahwa sekian persen data ini nantinya menunjukkan bahwa masa itu adalah ganas, atau sekian persen masa itu adalah jinak. Kemudian yang terakhir itu ada ORAT. Next. Maaf, yang terakhir itu ada ORAT, ini Ovarian Adnexal Reporting dan Data System. Jadi teman-teman radiologi, kemudian yang berkecimpung di bidang imaging, jadi mereka mengumpulkan data beberapa dari ribuan data yang mereka kumpulkan, kemudian mereka gunakan AI, mereka simpulkan bahwa kriteria-kriteria berikut adalah kecenderungan keganasannya sekian persen. Jadi kita bisa gunakan dari hasil laporan imaging dari banyak data, dan itu sekarang sedang mau untuk menggantikan iota. Tapi ini murni semuanya adalah imaging. Bisa dengan USG, bisa dengan CT scan, bisa dengan MRI, asal ditemukan komponen-komponen yang dia sebutkan, seperti tabel berikut. Ini tabelnya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari sekian banyak yang telah mereka lakukan imaging, mereka menyimpulkan bahwa kriteria-kriteria inilah yang kemungkinan besar jika kita operasi hasilnya adalah jinak atau ganas. Jadi bisa menggunakan ini adalah kriteria ORATS tadi. Next. Ini lebih saya zoom lagi bahwa ada yang kriterianya 0, 1, 2, dan next. Nah, ini kalau udah high risk, jadi ada kriteria-kriteria yang dia sebutkan ini. Kemudian yang berikutnya adalah progen section. Ini kita lakukan intraoperatif dengan mengambil potongan beku dari sel ganasnya. Akan tetapi ini progen section tidak 100% akurasinya. Jadi akan timbul masalah juga ketika nanti progen sectionnya ganas, ternyata patologi akhirnya adalah jinak. Nah, tapi progen section tetap menjadi standar untuk menentukan keganasan intraoperatif. Yang paling sering miss adalah yang kasus-kasus borderline, karena pengukuran invasinya itu akan sulit dengan potongan beku. Lebih sulit di parafin blok, akan lebih mudah oleh sejawat PA-nya. Jadi ini preservasi, ini setelah dibahas lengkap dari Dr. Saradina, tapi ini beberapa pertanyaan yang sering muncul ketika kita memutuskan preservasi gitu ya. Apakah pasiennya memang memenuhi syarat untuk preservasi seperti yang dijelaskan Dr. Saradina tadi. Kemudian pemilihan operasinya melalui laparoskopi atau laparotomi. Kemudian kemoterapi bagaimana, apakah merusak ovarium, adakah cara untuk mencegah kerusakan ovarium selama kemoterapi.
Kemudian seberapa perlu kita melakukan freezing dari ovarium atau embrio. Nah, ini berapa kesimpulan yang saya baca dari NCCN, S2 dan SMU bahwa tadi ini sudah dibahas lengkap oleh Dr. Saradina. Syarat onkologi itu nomor satu, harus early stage, low risk. Kemudian pemilihan teknik operasi itu tergantung availabilitas tempat rumah sakitnya. Yang penting dapat menghindari dari eh, strukturnya dari cista tersebut. Kemudian konseling itu nomor harus ada diberikan kepada pasien-pasien yang akan memulai preservasi ini karena pasti outcome onkologinya juga lebih rendah ketimbang dilakukan staging lengkap. Kemudian cryopreservasi gamet atau eh, perlu dilakukan. Kemudian ternyata GNRH analog diberikan selama kemoterapi itu tidak menjamin bahwa melindungi ovarium dari efek kemoterapi. Demikian saja presentasi saya. Ya, terima Assalamualaikum kasih banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dr. Ferry. Memang waktu kita sudah singkat, emang kita berikan kesempatan penyaji untuk menyampaikan materinya sebanyak-banyaknya karena kendala kita adalah mungkin kalau untuk salah maaf, untuk SPOG konsultan yang di ada di rumah sakitnya dengan fasilitas frozen section itu mungkin lebih sederhana. Nah, sejauh SPOG mungkin punya kendala, makanya saya sampaikan, saya berikan saja kesempatan kawan-kawan untuk menyampaikannya supaya sejawat SPOG non onkologi bisa mendapatkan informasi yang cukup jelas. Namun demikian, tetap juga saya berikan kesempatan kalau ada audiens yang ingin bertanya. Saya belum lihat di sini di chatting juga belum ada, di raise hand juga belum ada. Ya, memang ini nampaknya eh, problem yang utama adalah bagaimana kita jangan menduga ini kasus berpotensi ganas. Nah, itu yang menjadi sangat penting untuk sejawat SPOG supaya tindakan preservasi itu bisa dilakukan dengan akurat. Ya, kayak tadi sudah kita sampaikan di judulnya ini kan bagaimana menegakkan diagnosa itu menjadi kendala. Jangankan untuk yang stadium dini, seperti disampaikan Dr. Saradina itu biasanya kan yang kita bisa preservasi itu tentu yang stadium dini. Jadi kita bagaimana menegakkan diagnosa stadium dini yang biasanya ovarium itu hit ketahuannya di stadium lanjut. Nah, jadi itu tantangan untuk mendapatkan stadium dini. Udah dapat pun kita masa stadium dini, bagaimana? Apakah ini berpotensi ganas atau tidak? Nah, tadi kemudian kita perlu dibantu dengan pemeriksaan histopatologi durante operasi, yang tadi juga dikatakan Dr. Ferry, nggak akurat 100%. Nah, jadi yang penting adalah apa? Inform consent-nya yang paling penting. Ya, di zaman-zaman tuntut menuntut ini, inform consent itu menjadi sangat penting. Saya lihat di sini Dr. Saradina menekankan inform consent yang lengkap, itu penting sekali. Dr. Ferry juga menekankan inform consent yang lengkap dan sangat penting disampaikan karena apapun yang kita lakukan, preservasi, apakah dia tidak kambuh, tetap berpotensi kambuh. Kita kasihkan general, apakah dia aman, juga berpotensi tidak aman. Jadi itu betul-betul harus kita tekankan, inform consent dan catat. Jadi kita mungkin harus sampaikan betul-betul di medical record kita, mohon ditulis dengan detail apa rencana, apa risiko, dan apa harapan-harapan yang mungkin terjadi. Saya rasa itu yang kasusnya sudah cukup jelas semua ya. Dasarnya perlu di backup dengan sejawat PA dan balik lagi tadi inform concern menjadi sangat penting. Karena waktu kita sudah tinggal 1 menit lagi, kemudian audiens kita juga banyak, ini saya rasa ada 92 orang. Nah, sebelum saya kembalikan ke Dr. Dewita, saya mesti ada lihat ini adik saya yang baik budi, Dr. Topan. Kalau nggak ditutup dengan pantun, biasanya saya di WA, di Japrinya. Makanya saya sampaikanlah hari libur naik sepeda. Naik sepeda bersama keluarga. Kanker ovarium di usia muda, fungsi fertilitas harus dijaga.
Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kelemahan. Saya kembalikan ke Ibu Dr. Dewita. Silakan Dr. Dewita. Udah selesai. Sudah selesai. Terima Terima kasih kasih. kepada moderator kita sore hari ini, Dr. Dery dan narasumber, Dr. Sarah, Dr. Ferry, serta Dr. Brahmana, Ketua Umum HOGI, dan Dr. Tovan sebagai Sekjen HOGI, yang telah hadir dan berdiskusi sore hari ini mengenai tumor ovarium pada usia muda, pendekatan diagnosis, dan preservasi fertilitas. Baiklah, selanjutnya kita akan mengumumkan acara pada akhir tahun kali ini, yaitu INASMID tahun 2026 dengan topik From Research to Clinical Impact, Shaping the Future of Gynecology and Oncology. Acara akan diselenggarakan pada tanggal 6 hingga 8 November 2026 di Kota Malang, Jawa Timur. Diharapkan kehadirannya Prof. dan Dokter. Tidak terasa, saat ini kita berada di akhir rangkaian ASOGI ke-219. Saya ingin mengingatkan untuk para peserta agar menyelesaikan pembelajaran di akun Pelataran Sehat sampai akhir hari Jumat besok ditunggu. Bagi yang terlewat atau ingin menyimak kembali, maka ASOGI kali ini dapat diakses di akun YouTube kami. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini dapat bermanfaat, terutama dalam menangani pasien kita sehari-hari. Terima kasih juga kami sampaikan untuk para peserta dan para partisipan, para guru besar, konsulen, dan para guru kami yang telah ikut serta dan menyimak ASHOGI sore kali ini. Kami mengingatkan untuk ASHOGI minggu depan, yaitu seri ke-220 dengan topik tumor ovarium pada kehamilan, dilema, diagnosis, dan waktu tindakan. Mewakili panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan. Saya tutup pertemuan sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Dery, Dr. Dina, Dr. Saladina, Dr. Ferry, terima kasih. Elita, terima kasih. Terima kasih, Dokter. Dinis ya. Kita jumpa di Malang ya. Ya, sehat selalu. Sama-sama. Jumpa di PIT dulu baru di Malang. Jumpa di Banten dulu baru di Ya, Malang. gitu. Amin, amin. Cakep. Izin ya, Liv ya. Assalamualaikum. Ayo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Dokter.